untuk urapan-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu Bapa. Lebih daripada itu kami kembali rindu diberkati melalui kebenaran firman-Mu, dan inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuduskan, sucikan, layakkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan surgawi yang baru, dan jadikan hamba-Mu menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata, sehingga setiap firman yang Kau izinkan percayakan keluar melalui bibir hamba-Mu, dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Engkau terus terjemahkan, materaikan dalam hati kami masing-masing, sehingga setiap firman yang kami dengar, yang kami ucapkan, yang kami berkata-kata, dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari, biarlah firman-Mu benar-benar menjadi rema dan melalui hidup kami. Kemudian nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan, dan pada akhirnya kami imani percaya pada waktu Tuhan melalui hidup kami bahwa banyak jiwa dipersembahkan untuk hormat, kemuliaan, kelebaran kerajaan surga. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa, kalau pada sesi yang terakhir ini Engkau juga izinkan kami dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Kami tahu melalui tubuh dan darah Yesus ini tanda materai perjanjian baru, mengingatkan karya penebusan yang terbesar yang Engkau telah lakukan, kerjakan, perbuat bagi kami, umat yang tidak berkenan, yang tidak layak, bahkan belum mengenal Engkau. Engkau secara pribadi telah datang untuk menyelamatkan kami. Engkau menebus kami dari kutuk, hukum Taurat dan dosa kami melalui karya salib Kristus, sehingga dosa tidak berkuasa dalam pikiran, kehendak dan pikiran pelaku kami, tapi kuasa salib nyata dalam kehidupan kami, karena kami telah dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, bagi menetraikan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Kami telah siap diberkati berbicara melalui hamba-Mu. Kita semua yang diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Lebih tegas lagi shalom. Pertegas lagi shalom. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Itulah yang Tuhan dambakan, rindukan sebagai umat Tuhan yang luar biasa. Anda dan saya Tuhan tidak inginkan hidup dalam keadaan yang biasa-biasa, tapi Dia rindu melalui hidup Anda jadi umat Tuhan yang luar biasa. Karena Dia telah menebus Anda dan saya dengan cara yang sekarang luar biasa saja. 1 Petrus 1 ayat 18, Alkitab berkata bukan dengan perak dan emas, tapi Dia tebus Anda dan saya melalui tubuh Yesus, darah yang kudus, darah yang tak bercacat dan tak bercela, darah anak domba yang telah digenapkan melalui karya kematian Kristus Yesus untuk kutuk dosa seorang saya. Itulah yang datang ke dunia ini, tidak lain tidak bukan untuk menyelamatkan, menolong, mengampuni, memberkati seorang saya. Bukan itu suatu perkara yang luar biasa, dan Tuhan yang luar biasa terus menyertai sepanjang perjalanan kehidupan saya. Matius 28 ayat 20c, dan ketahuilah janji firman Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan akhir zaman. Kalau Tuhan menyertai, apa yang kita ragukan? Apa yang kita khawatirkan? Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada tantangan, ada cobaan, ada ujian. Tapi firman Tuhan berkata Roma 8 ayat 31, jika Allah ada di pihak seorang saya, maka siapakah lawan seorang saya? Lawan bisa datang dengan masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan saya, melalui doa, puasa, Ester di tempat ini, yakini, imani, percaya, perjalanan Anda dan saya tidak sia-sia. Inilah alamat yang tepat bagi Anda dan saya membawa masalah, persoalan, pergumulan apapun juga. Sebab dengan terbuka Dia mengundang anak saya, Matius 11:28, mari semua tanpa kecuali, mari semua, Anda dan saya, siapapun Anda dan saya. Alkitab berkata mari semua yang dalam kondisi sedang ada pergumulan masalah, yang sedang berletih lesu karena pergumulan masalah Anda. Mungkin Anda sempat kecewa, Anda sempat putus asa, Anda mungkin ingin menyelesaikan hidup Anda dengan cara yang tidak berkenan, tidak layak, tapi dengan tangan terbuka dari mari semua datang pada. Dan kita telah datang melalui doa puasa di tempat ini, yakini, imani, percaya janji firman Tuhan. Dia akan berikan kelegaan bagi saudara, Dia akan berikan kelepasan bagi saudara, Dia akan berikan pertolongan bagi saudara, Dia akan berikan penghiburan bagi saudara, Dia akan berikan kesembuhan bagi saudara, Dia akan berikan mujizat bagi saudara, dan Dia rindu untuk memberkati setiap anak Tuhan. Sebab itulah kehendak dan keinginan Tuhan. Dia telah datang ke dunia untuk mengampuni, Dia datang untuk menyelamatkan, Dia datang untuk memberkati saudara saya, dan Dia rindu Anda dan saya yang seperti Dia katakan 1 Petrus 2 ayat 9, inilah standar kehidupan saudara saya. Alkitab berkata kita bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, dan milik kepunyaan Allah sendiri, tidak milik siapapun juga,
tapi milik punya Allah sendiri, bukan karena milik siapapun juga, tapi milik punya Allah sendiri dengan tujuan goal Anda dan saya sebagai milik punya Allah sendiri, sebagai umat yang kudus, supaya Anda dan saya yang umat Tuhan yang telah kita materaikan dengan iman luar biasa dan kita wujudkan dalam sikap kita, karena Dia ingin kita mengerjakan, melakukan, menyaksikan, menceritakan, berbuat hal-hal bukan yang biasa-biasa, tapi hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Itu yang Tuhan gambarkan, rindukan hidup saudara saya, karena kita tahu terambil dari dunia yang gelap saat ini. Alkitab berkata 1 Petrus 2 ayat 9c, dari dunia yang gelap ditempatkan dalam terang ajaib Kristus. Terang ajaib Kristus mewarnai hidup saudara saya. Kapan? Sepanjang hidup anak saya. Terang Kristus terus ada selama Anda mau menyertai dan berjalan bersama dengan Dia. Yohanes 8 ayat 12 berkata, akulah terang dunia. Barang siapa? Ini terpulang dari respon saudara saya atas undangan, atas kepercayaan, atas keyakinan saudara saya. Barang siapa yang mau berjalan bersama dengan Dia, maka kita tidak berjalan dalam kegelapan. Tapi terang Kristus, janji firman Tuhan ada bersama saya. Apa yang kita khawatirkan lagi? Apa yang kita ragukan? Kalau terang Kristus, dunia yang sedang dalam keadaan gelap gulita, tapi di mana ada terang Kristus ada bersama saya, di mana Anda berada, di situ ada terang, di situ ada keselamatan, di situ ada berkat, di situ ada penghiburan, di situ ada pengharapan, di situ ada pertolongan, di situ ada penyertaan. Tuhan ada bersama saya. Dia selalu rindu memakai anak saya dengan hal-hal yang luar biasa sebagai partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 9a, kitalah partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Kawan rekan sekerja Tuhan untuk apa yang terpenting, untuk hal yang besar. Dia mengutus anak saya, 1 ayat 8, kita yang telah menerima kuasa daripada Dia sebagai anak milik punya Tuhan, menyertai anak dan saya untuk diutus kita minimal ke keluarga besar saudara saya. Di komunitas di mana Tuhan titipkan anak saya berada, di mana Anda berkarya, di mana Anda berusaha, di mana Anda bekerja. Sebagai apa? Kata firman Tuhan, Anda dan saya sebagai 1 Korintus 3:9b, sebagai apa? Ladangnya Tuhan. Jadi apa yang Anda sedang kerjakan, lakukan dalam kehidupan Anda, dalam keluarga Anda. Kisah 16 ayat 31, satu jiwa kita yang ada di tempat ini. Janji firman Tuhan, Alkitab berkata, Anda dan saya satu jiwa menerima Yesus. Kita sudah ada di sini karena kita percaya Dia, kita telah menerima Dia sebagai umat milik punya Allah, sebagai anak-anak Allah. Janji firman Tuhan sebagai milik punya Allah, Anda dan saya Tuhan pakai untuk apa? Menyelamatkan seisi rumah saudara saya, untuk keselamatan suamimu, untuk keselamatan istrimu, untuk keselamatan anak-anakmu, untuk keselamatan mantumu, untuk keselamatan cucu-cucumu, untuk keselamatan sanak famili, keluarga besar saudara, melalui hidup Anda dan saya sebagai umat Tuhan yang luar biasa. Tuhan telah beri kuasa bagi anak saya, diberi otoritas, mandat, karya kuasa Roh Kudus menyertai, ada bersama saya. Dan janji firman Tuhan Yohanes 14 ayat 12 bagi kita yang percaya. Firman Tuhan kita dapat lakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus pernah lakukan, kerjakan selama Dia dari dunia. Dia telah memberi teladan, Dia telah memberi contoh apa yang dilakukan, kerjakan. Saat ini anak saya diberi kuasa, diberi otoritas, diberi mandat. Anak dan saya di mana Tuhan menyertai untuk apa? Menjadi partner, kawan rekan saya untuk melakukan hal-hal yang besar, jauh lebih besar dari apa yang Yesus lakukan. Sebab Yohanes 14 ayat 12, Dia membawa anak sebelum Dia pergi, Dia minta pada Bapa di surga untuk memperlengkapi anak saya. Karena kita penuh dengan kelemahan, penuh keterbatasan, maka Bapa di surga mengutus Roh Kudus atas permintaan anaknya untuk menyertai anak saya. Roh Kudus itu akan tinggal tetap selamanya bersama saya. Dia itu Roh penolong. Dia Roh Kudus akan berikan pertolongan tepat pada waktunya. Di waktu pertolongan yang anak saya rindukan, dambakan, butuhkan, Roh Kudus itu selalu siap untuk mewujudkan apa yang Anda dambakan, rindukan. Kalau kita sungguh yakin dan imani percaya, Roh Kudus itu pertolongan daripada Tuhan tidak pernah terlambat. Roma 3 ayat 11a, segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan akan berikan pertolongan. Roh Kudus itu ada bersama saya, karena Roh Kudus diam selama-lamanya bersama saya, dengan goalnya untuk berikan pertolongan. Karena kita penuh dengan kelemahan, penuh keterbatasan, penuh dengan kekurangan. Tapi anak-anak Tuhan mau kita punya integritas yang luar biasa. Dan melalui kesaksian Anda akan menyatakan
kebenaran mewarnai hidup saya. Sebab dia berkata Yohanes 14 ayat 6, akulah kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun yang dapat melihat dan masuk kerajaan surga tanpa melalui dia. Dan kebenaran yang sesungguhnya itu sudah ada bersama saya. Dia Roh Kudus juga yang dikatakan Yohanes 14 ayat 17. Dia Roh Kudus yang telah diberikan oleh Bapa di surga menyertai sepanjang hidup saya. Dunia tidak mengenal, dunia tidak bisa melihat, dan dunia tidak bisa tahu. Bukan karena kita membawa Alkitab, bukan karena kita pakai salib, bukan dengan stiker apapun juga di mobil Anda, di rumah Anda, di apapun juga, tapi melalui integritas kehidupan saya. Kebenaran itu mewarnai hidup saya, yaitu buah pertobatan saudara saya yang dikatakan Galatia 20, Galatia 5 ayat 22-23, yaitu hidup dengan penuh kasih, kemurahan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, ketaatan, kesetiaan, kesabaran, kelembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum apapun menentang hal itu. Warnai hidup Anda dan saya. Orang akan melihat ada Kristus sesungguhnya dalam hidup Anda dan saya. Orang akan melihat Anda dan saya memiliki integritas yang luar biasa. Kita dapat berkata ya di atas ya untuk kebenaran, tidak di atas tidak untuk tawaran apapun juga. Ia akan membuahkan dosa yang tidak memuliakan nama Tuhan. Anda dapat menolak dan menentang. Kuasa otoritas itu telah diberikan dalam hidup saya. Tuhan telah berikan apa? Kunci kerajaan surga. Matius 16 ayat 19. Waktu si Anda berkata untuk dosa tidak berkuasa dalam pikiran, kehendak, dan perilaku yang Anda akan lakukan, dosa akan membawa karena akibat emosi Anda yang tidak terkendali dan sebagainya, Anda dapat patahkan dan tolak dalam nama Yesus supaya damai sejahtera sukacita terus mewarnai hidup saya dan terang Kristus terus ada dalam kehidupan saya. Semua itu terpulang bagi saya. Asal Anda yakini, imani, ucapkan dengan perkataan iman dalam Roma 8 ayat 9-10. Iman Anda saya dari ucapan, dari hati Anda, dari perkataan iman. Melalui itulah firman Tuhan yang keluar melalui bibir mulut saya. Dengan perkataan iman ada kuasa yang luar biasa. Dan Anda saya tidak seperti seorang yatim piatu, kata Yohanes 16 ayat 18. Kita tidak seperti seorang yatim piatu, karena dia tetap ada bersama saya. Ada roh penolong, ada roh kebenaran yang akan membawa anak saya tetap ada dalam kebenaran. Sehingga firman Tuhan yang menjadi patokan dalam kehidupan saya. Jadikan firman Tuhan ini pelita dan terang dalam hidup saya. Mazmur 19 ayat 105. Warnai itu hidup Anda dan saya, ucapan, perkataan, perilaku Anda saya sesuai semua dengan konteks firman Tuhan. Apa yang Anda lakukan, kerjakan, mewarnai ada Kristus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang akan melihat bukan karena jabatan apapun juga yang menyertai, bukan karena karunia, sekalipun karunia itu Tuhan telah berikan yang dikatakan 1 Korintus 12 ayat 8-9, karunia hikmat, pengetahuan, iman, mujizat, kesembuhan, membedakan roh, berbahasa lidah, menafsirkan bahasa lidah, karunia perbuat apapun juga, yakini, imani, percaya. Semua 9 karunia itu boleh ada, tapi itu bukan tiket untuk menuju kerajaan surga. Itu Tuhan izinkan mewarnai melalui hidup Anda supaya orang melihat Kristus melalui pelayanan Anda ada kuasa hadirat urapan lawatan Tuhan. Tapi integritas saya itu buah pertobatan saya. Itu yang harus menjadi wujud kenyataan. Itu yang harus Anda garis bawahi. Ya, sekalipun dalam pelayanan jawatan itu perlu yang dikatakan Efesus 4 dan 11, jawatan rasul, jawatan nabi, jawatan penginjil, jawatan pengembalaan, jawatan pengajar. 5 jawatan itu ada dalam Efesus 4 dan 11. Dipergunakan untuk dalam wadah gereja Tuhan, di dalam pelayanan, di rumah Tuhan, dimanapun Anda dan saya berada. Tuhan memperlengkapi luar biasa. Tapi yang harus kita garis bawahi itu buah pertobatan yang harus kita wujudkan dari hari lepas hari, dari waktu lepas waktu. Itu menunjukkan integritas anak saya sebagai anak-anak Tuhan. Untuk itu orang akan melihat kemuliaan Tuhan melalui apa yang Anda dan saya wujudkan dalam sikap kehidupan kita sebagai kitab suratan yang terbuka. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3, sehingga semua orang dapat melihat, semua orang dapat membaca, sebab firman itu bukan ditulis lagi di Alkitab oleh roh yang menghidupkan, tapi firman itu telah diucapkan dalam perkataan dan sikap kehidupan perilaku saya. Firman itu orang bodoh, orang pintar, orang kaya, orang miskin, pejabat tinggi negara, rakyat jelata, siapapun akan melihat Anda dan saya sebagai partner, kawan, rekan sekali Tuhan, sebagai milik punya Tuhan,
Di mana Anda berkarya, di mana Anda bekerja, di situ pun ada Tuhan. Untuk apa? Turut bekerja sama dalam apa yang Anda lakukan, kerjakan. Ada Tuhan dalam usaha bisnis, dalam membangun kehidupan rumah tangga, dalam pelayanan apapun juga. Roma 8 ayat 28 Alkitab bilang, kita tahu sekarang, bukan kemarin, bukan nanti, tapi waktu Anda jalani dari hidup lepas kehidupan Anda dari waktu lepas satu, warnai itu dalam kitab. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja sama di dalam segala perkara, di dalam segala sesuatu, dengan tujuan untuk mendatangkan satu kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka kecelakaan Yeremia 29 ayat 11a bagi saudara saya. Tapi yang Tuhan rancangkan, Yeremia 29 ayat 11b, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan yang akan membawa masa depan yang penuh pengharapan. Sehingga dia berfirman Roma 5 ayat 5, pengharapan anak saya tidak mengecewakan dalam Kristus Yesus. Sebab kasih Kristus yang dinyatakan melalui karya pengorbanan Dia, melalui pemberian Dia yang terbesar, melalui anugerah yang Dia lakukan, melalui harga yang Dia telah bayar, melalui salib Kristus Yesus yang sementara kita menerima tubuh dan darah Yesus. Dan itu, kasih itu sudah dicurahkan di hati seorang saya. Waktu dia bawa anak saya namanya Yohanes 14 ayat 12 dan diminta pada Bapa memberkati anak saya dengan roh penolong, roh benar, bahkan dia berikan roh penghibur. Yohanes 14 ayat 26. Roh penghibur itu Roh Kudus yang akan tinggal tetap bersama saya, supaya waktu Anda sedang menyatakan, sedang menyaksikan, sedang mengerjakan, sedang memberitakan firman melalui hidup perilaku saya hari lepas hari, yaitu Roh Kudus yang akan menerjemahkan, akan mematerakan, akan menyampaikan segala sesuatu yang tentu yang pernah kita baca, yang pernah kita renungkan, kita lihati. Roh Kudus itu turut bekerja sama untuk menyadarkan, mengingatkan, sehingga tidak akan ada hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan melalui hidup anak-anak Tuhan. Ada kelemahan, ada kekurangan, ada kesalahan, ada kekurangan, Dia terus menyempurnakan. Dia terus menolong dan membantu saya. Itulah roh kebenaran, roh penghibur, sehingga waktu Anda sedang mengalami masalah, sedang mengalami pergumulan, seberat apapun juga, roh penghibur itu terus menghibur Anda. Tetap ada jalan Tuhan. Kita tetap bisa melakukan firman Tuhan secara kelima ayat 18, sekalipun pergumulan masalah perusahaan apapun juga, anak-anak Tuhan berkata secara kelima ayat 16, kita tetap dapat bersuka cita, kita tetap dapat berdoa seperti ayat 17, kita tetap dapat bersyukur sekalipun mengalami hal yang mengecewakan, mengalami kerugian, sempat di PHK, sempat mengalami hal bahkan untuk hidup sangat sulit, tapi anak-anak Tuhan tidak dengan berkeluh kesah dan kekecewaan dan sebagainya. Sekalipun sakit penyakit masih mewarnai hidup selesai, tapi kita tetap percaya, kita tetap bersyukur, karena endingnya pasti yang terbaik. Sekalipun endingnya itu berjalan sampai pada akhirnya goalnya kematian, tapi Alkitab dengan tegas berkata, Filipi 2 ayat 1, hidupku adalah Kristus, mati tetap adalah keuntungan. Hidup kita adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sebab di balik kematian itu untuk mengenapkan bagi kita yang orang percaya. Yohanes 3:16b, bagi kita yang percaya tidak akan binasa, melainkan hidup yang kekal. Kapan itu hidup yang kekal? Di balik kematian. Saat itu, waktu kematian mendatangi hidup saya, kita saat itu mungkin melalui eksiden, melalui malapetaka, kelihatannya apapun, heart attack apapun, melalui masalah sakit penyakit, masalah apapun, saya tidak tahu. Tapi kematian tidak menunjukkan neraka dan surga. Tapi kita saat itu menciptakan dan menuai tempat goal kita untuk neraka atau surga waktu kita ada di dunia, waktu kita hidup. Apa yang kita tabur, apa yang kita tuai, itu yang kita akan terima nanti pada waktu di balik kematian itu. Tinggal pilihan daripada saya, ke surga atau neraka. Saat ini kita yang tentukan waktu kapan? Waktu hidup, bukan waktu mati. Kita tangisi yang suamimu, istrimu, orang tuamu, orang yang Anda kasih Alkitab, kasih apa, dalam posisi doa, perlu Alkitab dan sebagainya. Justru waktu hidup. Firman Tuhan ini nyatakan melalui perilaku Anda dan saya. Orang akan melihat dan membawa apa yang Anda kasih untuk berjumpa dengan Yesus Kristus. Untuk digenapkan yang 3:16b, bagi mereka yang percaya tidak akan binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal.
kekalnya. Ini kata Yohanes 14 ayat 2, akulah percaya pada Bapa, percaya juga pada aku. Sebab Yohanes 14 ayat 2, ya, Yohanes 14 ayat 1, percaya pada Bapa, percaya pada aku. Yohanes 14 ayat 2, sebab aku pergi ke rumah Bapa. Di rumah Bapa di sana banyak rumah yang tersedia, tapi yang menyediakan tidak ada nama lain yang diberikan. Filipi 2 ayat 10-11, nama yang berkuasa di surga di bumi alam maut, nama itu yang Bapa di surga percayakan, sehingga setiap mulut akan mengaku, setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut dan menyatakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan nama itu yang dikatakan Filipi Yohanes 14 ayat 2, yang pergi menyediakan tempat bagi saudara saya. Surga sedang dipersiapkan bagi saudara saya. Masing-masing rumah kita Tuhan yang persiapkan. Kapan saya tidak tahu, ada mungkin masih dalam struktur, ada yang mungkin sudah dalam keadaan finishing, ada mungkin yang siap segera akan masuk, tapi begitu selesai, tidak menunggu hari jam D, tepat pada waktu detik itu juga, dengan cara apapun, harus segera terisi. Dan kita semua sedang dalam proses penantian. Itu doaku, kerinduanku, kita dan seisi rumah tangga keluarga besar, dan seluruh anak-anak kasih Tuhan, akan bersama-sama supaya waktu malaikat Allah itu berseru sangkakala itu berbunyi 1:4 dan 11, semua akan terkagum-kagum dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tidak berbicara waktu lagi itu, sebab waktu kemuliaan Tuhan dinyatakan saat itu, dimanapun di kolong langit ini tidak dibatasi ruang dan waktu saat itu, di kutub utara selatan, di mana pada saat datang detik yang sama saat itu akan mendengar, akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan saat itu. Yesus Kristus bersama para malaikat dan orang-orang kudus akan menyongsong di awan-awan kemuliaan. Dan kita sedang terkagum-kagum saat itu kita bisa melihat orang yang kita kasih, orang tua kita, suami kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, siapapun juga, sedang kita memandang dan melihat yang take off terakhir. Tiba-tiba saya percaya semua kekasih yang ada dalam doa kuasa Ester, semua diubahkan dengan tubuh kemuliaan Allah. Semua yang kita bangga-banggakan, dambakan rindu, kita jaga pelihara dengan baik, tidak ada yang terbawa. Tidak ada yang terbawa. Semua akan tertinggal. Ya, hanya semua yang ada di tempat ini, semua tanpa kecuali. Tidak ada harta yang bergerak maupun tidak, bahkan yang ada di tubuh saya, yang di luar maupun yang sempat dicangkuk dalam tubuh saya tidak tahu apapun dia namanya, semua akan tertinggal. Tapi kita dengan tubuh kemuliaan baru, menyongsong Yesus Kristus di awan-awan, dia segera akan datang. Dan waktunya, Yesus berfirman 24 ayat 36, mereka berseru dan bertanya, Yesus kata, aku tidak tahu, malaikat pun tidak tahu, hanya Bapa di surga. Tapi Tuhan katakan Matius 24 ayat 42, berjaga-jaga dan waspada, sebab waktuku segera akan datang. Kita bersiap berjaga-jaga melalui doa kuasa Ester, melalui hidup anak saya berperilaku sebagai anak-anak Tuhan, hidup yang berkenan dan layak di hadapan Bapa. Persembahkanlah hidupmu yang kudus dan berkenan pada Allah Bapa di surga. Roma 12 ayat 1. Sebab itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah memang ada di rumah Anda dan saya, di kelompok sel Anda dan saya, seperti doa kuasa Ester ini juga suatu ibadah, di ibadah raya minggu dimanapun, tapi ibadah hari lepas hari dimanapun Anda saya. Ibadah itu adalah sikap integritas kehidupan saya, dan itulah ibadah yang sejati. Persembahkan hidupmu yang kudus dan berkenan, sebab Yesus sendiri, Allah Bapa di surga, dalam nama Yesus saat ini berkata pada Musa, Imam 19 ayat 2, katakan kepada umatku, kita adalah umat Tuhan, hendaklah kamu kudus sebab Allahmu adalah Allah yang kudus. Dia inginkan kita sebagai milik punyaan Tuhan. Tadi saya katakan 1 Petrus 2 ayat 9c, dia umat yang kudus, milik punyaan Tuhan sendiri, tidak ada milik siapa, milik punyaan sendiri. Dia materaikan antara tubuh dan darah Yesus. Kita sudah dikuduskan, dibenarkan, dilayakkan, jadi milik punyaan Allah sendiri. Dan untuk apa? Berbuat hal-hal yang berbaik, melakukan, mengerjakan hal yang baik. Untuk apa? Menangkan jiwa. Terutama dan paling utama orang yang Anda paling kasih. Dalam rumah tangga Anda, dalam komunitas Anda, di mana kita berkarya, di mana kita bekerja, Tuhan tempatkan kita masing-masing sesuai dengan porsi kita masing-masing, dengan kapasitas kita masing-masing. 1 Korintus 3 ayat 9c,
sebagai apa? Bangunan Allah. Tuhan tempatkan. Saya sampai hari ini Tuhan masih mempercayakan untuk mengembalakan jemaat Tuhan. Berjalan 34 tahun dari Tuhan tabiskan gereja Tuhan 15 Maret 1992 sampai hari ini. Dalam perkenalan saya berjumpa dengan Tuhan dan persiapkan saat 16 Desember tahun 88 pertobatan saya sampai hari ini. Saya tetap konsisten sebab firman Tuhan Roma 12 ayat 11 Alkitab berkata, hendaklah kamu jangan kendor hati dalam melayani Tuhan, tapi biarlah rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Dan itu saya lakukan, saya kerjakan sebagai gembala orang udah. Pak gembala gak usah, saya ada kesempatan hari Minggu dari pagi sampai ibadah terakhir tetap yang saya bisa lakukan media asar. Ada kami sendiri teman pekerjaan lain bahkan mungkin kesibukan sendiri, saya tetap konsisten berdiri untuk menerima tamu-tamu jemaat Tuhan datang. Pulang juga gitu, setiap siapa yang menyampaikan saya berusaha untuk apa? Untuk doa berkat, saya tetap melepaskan doa berkat. Itu saya lakukan konsisten. Saya memang komitmen pada Tuhan untuk juga berdoa, berpuasa. Saya lakukan dari hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun sampai hari ini. Tidak ada hari yang saya lewati tanpa berpuasa, sekalipun hanya bertukar tempat. Jadi memang metabolisme makanan makin turun, tapi saya tetap lakukan konsisten. Apa yang saya dapatkan, rindukan, yang saya suka, sesuatu makanan yang saya suka. Dan kalau Roh Kudus katakan, udah saya langsung ambil puasa. Antara lain yang saya paling suka apa? Anak-anak itu durian. Tapi saya katakan untuk sementara saya berpuasa. Dari tahun yang sudah lewat bersama anak-anak sampai tahun 2027, 15 Maret nanti baru saya buka untuk apa? Makan durian, kue yang ada durian dan sebagainya. Baru apa? Itu sama semuanya sederhana. Apa Tuhan yang Anda inginkan, yang itu tetap lakukan, kerjakan. Ya, untuk mengontrol supaya penguasaan diri mewarnai hidup saya. Ya, untuk kontrol emosi Anda dan sebagainya. Buah pertobatan itu adalah harga yang saya lakukan, kerjakan. Dan itu saya lakukan, kerjakan. Membangun Tuhan kita bangun. Saya nggak tahu bangun depan sana tuh itu 10 lantai itu nggak tahu buat apa. Tuhan suruh bangun sampai sekarang tetap kerjanya pelan-pelan. Tapi waktu saya ucapkan perkataan sampai tetap itu terjadi. Dan tidak ada apapun juga. Tempat yang sini bangun memang buat doa puasa, yang tempat di sini, di sana nggak ada untuk disewakan, untuk dipakai apapun juga nggak ada. Hanya buat apa? Orang gereja, teman-teman itu hanya itu, tidak yang lain lagi. Saya tidak ada bisnis apapun juga. Bisnis saya adalah membawa jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan Tuhan. Melakukan, mengerjakan, mengembalakan jemaat Tuhan. Sebab gereja yang Tuhan tabiskan itulah gereja Tuhan. Tuhan Yesus adalah gereja sebagai gembala aku. Saya bersama ibu gembala dan saudara dan sekerja Tuhan, hanya Tuhan titipkan, mempercayakan untuk mengelola jemaat Tuhan untuk bertumbuh bersama, supaya bersama-sama kita dalam pertumbuhan bersama Tuhan dalam gereja Tuhan. Dan Alkitab berkata Matius 16:18b, umatku, kalau jemaat itu adalah umat Tuhan, bukan umat kita, bukan umat sinode, bukan umat gereja, itu hanya ladang yang Tuhan panggil, Tuhan pilih. Yohanes 15:16, dia tempatkan di gereja yang Tuhan titipkan masing-masing. Gereja punya fungsi masing-masing, tapi tetap yaitu kepala gereja tetap Yesus Kristus. Kita berbeda-beda, jari pun 10 jari itu beda-beda. Ada jempol, ada jari telunjuk, ada jari tengah, jari manis, jari kelingking, semua punya fungsi masing-masing. Ada mata, ada bulu mata, ada alis, semua ada fungsinya. Ada telinga, ada hidung, ada kaki, ada tangan, semua ada fungsinya. Tapi semua dalam satu tubuh Kristus. Yang Tuhan percayakan, tugas tanggung jawab saya, Tuhan panggil, pilih, mengembalakan udah mau-maunya Tuhan saja. Dan itu saya tetap lakukan, kerjakan. Dalam dan harus tetap dengan apa? Penuh semangat. Roh harus terus menyala-nyala. Tetap dalam keadaan kondisi apapun juga, tetap saya berupaya, berusaha. Ya, tidur agaknya sangat sulit, agaknya ya bilang pagi tadi bergembala. Ini kan ada 2 puasa. Kalau bisa udah nggak usah tidur lah. Udah sempat sedikit karena memang udah terbiasa menjalani selalu yang pagi. Hanya satu ada beberapa jam, tapi tetap dalam keadaan tubuh yang
Saya sampai hari ini, sejak Tuhan percayakan membangun, tidak ada satu hari pun yang saya tidak dapat melayani pada ibadah hari Minggu. Karena bukan saya. Karena tubuhku saya sudah tahu, ini tubuh adalah tubuh bait Allah, bait Roh Kudus, miliknya Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mampukan, Tuhan yang mengizinkan sampai detik kali. Dan melalui firman apa yang harus disampaikan, seperti Tuhan mengutus Musa keluar pada 12, pergilah engkau. Musa ketakutan, dia kata, aku menyertai engkau. Dan bagaimana dia akan berhubungan, apa yang akan dia perkatakan, dia tidak pasti berkata-kata, terlebih dengan Fir'aun saat itu yang telah memberikan perintah eksekusi hidup maupun mati, tangkap atau bunuh Musa, bawa kepadanya untuk menunjukkan, tapi dia harus berhadapan. Tapi Tuhan, aku menyertai, aku akan menaruhkan kata-kata apa di bibir mulut lidah Musa, sehingga bukan Musa lagi Harun hanya sebagai pendamping, tapi Tuhan yang berkata-kata melalui semua. Bukan Musa yang menyatakan 10 mujizat itu, tapi Tuhan yang memakai hanya sebagai alat. Bukan tongkat Musa yang hebat, bukan bibir mulut kita, bukan semua ini milik Tuhan. Dan kalau kita percaya, dan saya selalu serahkan kembali kepada Tuhan. Tuhan yang berbicara, Tuhan yang menyatakan apa yang harus saya sampaikan, firman Tuhan. Tapi jangan pernah lupa untuk Roh Kudus, ya, Roh Kudus roh yang akan mengingatkan, roh penghibur itu yang Yohanes 14:26 yang akan mengingatkan. Alkitab berkata, Yesaya 1:8, perkatakan dan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya dengan demikian perjalananmu akan berhati-hati sesuai semua yang tertulis di dalamnya, yang kita sudah baca, yang kita sudah renungkan, yang kita sudah hayati, yang kita sudah ucapkan dan aplikasikan dalam kehidupan hari lepas hari, supaya dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi jangan lupa, saya seberapa apapun, secapek apapun, komitmen saya untuk baca firman tetap saya lakukan kerja. Enggak jenuh-jenuh terus baca. Dan itu saya lakukan sampai detik hari. Tidak sulit-sulit, tapi perlu ada konsistensi yang kita lakukan. Dan dengan roh yang menyala-nyala, lakukan, kerjakan itu. Semangat, karena upah kita. Ya, Alkitab berkata 1:15 ayat 58, jeripaya anak Tuhan tidak sia-sia. Kenapa? Tuhan akan beri Tuhan. Dan kalau Tuhan selalu beri, bukan satu ganti satu, tapi ganti beri. Ya, segala sesuatu ada waktunya. Ini sudah waktunya lagi. Kita sekarang masuk sakramen perjamuan kudus, dan saat ini juga mobil rupanya nanti agak dengan kendaraan dan disiapkan angkot. Jadi teman-teman yang mungkin pertama kali datang, saat ini jalan lagi dicor ya. Jadi supaya lebih baik lagi minggu di sini. Biasa selalu bus sampai ada depan pura situ, jadi nggak ada kesulitan. Kita harapkan nanti buat bulan depan sudah selesai. Kita satu dan dua. Bapa di surga, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Setiap firman yang Engkau izinkan keluar melalui bibir mulut hamba-Mu, Engkau terus terjemahkan, menerangkan, menghatikan dengan hasil. Jadikan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Inilah umat-Mu, inilah milik-Mu. Engkau pakai kami semua dengan cara luar biasa saja menjadi saksi Kristus, sehingga melalui doa puasa Ester bulan depan nanti Bapak, kami akan datang bersama-sama membawa jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan kelebaran dari surga. Dan saat ini kami siap menerima tubuh dan darah Yesus. Kita umat yang diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima pemuji bantu saya akan tujuan. Kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus yang suci.
Yesus. Dan kami imani percaya bahwa Tuhan dari Yesus. Kami kembali telah dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan. Inilah tanda materai perjanjian baru, mengingatkan karya penebusan. Engkau telah menebuskan dari kutuk hukum Taurat dengan cara engkau telah salib mati untuk dosa kami. Dan kami saudara percaya, kami juga mati bersama engkau dengan iman untuk dosa kami. Sehingga dosa dan perkosaan pikiran hendak dan dilakukan, tapi kuasa firman Tuhan, kuasa salib Kristus mengingatkan, menyadarkan kami tetap pada kebenaran untuk memuliakan, meninggikan, mengampuni engkau. Terima kasih karena telah siap menerima Tuhan dan dari Yesus itu kuasa kasih mujizat. Kita umat ini berkat Tuhan kita bersama. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Di tangan kita masing-masing ada firman Tuhan yang Tuhan titipkan. Baca, renungkan, hayati dengan baik. Setiap firman yang Tuhan titipkan dan aplikasikan firman kita hari lepas hari. Biar firman ini bukan hanya sebagai logos, tapi benar-benar direma dalam perjalanan firman selesai. Saat ini saya menerima Amsal 20 ayat 27 ayat 3 Roh manusia adalah berita Tuhan yang memiliki seluruh lubuk hati. Roh manusia adalah berita Tuhan yang memiliki seluruh lubuk hati. Oleh karena itu, melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala menjelang waktu Tuhan yang sudah diberikan. Persiapkan hidupmu yang kudus dan berkenan dan layak di hadapan Tuhan dengan semangat antusias yang luar biasa. Roh yang menyala-nyala, bukan yang suam-suam tubuh. Suam-suam tubuh. Kata firman Tuhan dia akan mengangkat. Kita akan kasih Tuhan. Kita berharga, berarti dan mulia dalam dapat surga. Di Santo 3:4. Dan Anda saya terlibat tidak oleh manusia siapa? Manusia Kristus yang rela mati untuk dosa kita. Menggantikan setiap kelemahan berbatu selesai. Dia dapat menembus dosa selesai. Dia tersalib untuk saudara saya dan dia menyerahkan nyawa untuk keselamatan saudara saya. Sehingga ada jaminan kehidupan kekal mewarnai hidup kasih Tuhan. Kita angkat roti tinggi dan kepala kita satu orang Tuhan. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Juru Selamat kasih kami. Saat ini kami mengangkat roti tinggi dan kepala. Kami tahu, kami sadar benar roti yang tidak berarti. Di waktu kami makan, kami benar-benar merasakan roti. Tapi sebagai orang percaya, hati kita berkata orang benar hidup oleh karena iman dan nilai iman kami dalam Kristus Yesus. Bapa, ubahkan roti ini menjadi tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh dosa, untuk terbuka kegagalan, kehancuran, kekecewaan, pemberontakan selesai. Bahkan segala hal yang tidak berkenan, kami imani percaya bahwa tubuh Yesus yang terpecah. Ada kuasa pengampunan, kuasa pemulihan, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan, kuasa kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, sukacita, damai sejahtera, semua yang indah, yang damai dan benar. Kami imani percaya, kami terima untuk Yesus yang terpecah. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. He
kurniakan padamu telah ku terima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan, ia mengambil roti itu, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti dan tubuh Kristus? Maka dengan iman percaya terima terjadi sesuai iman dalam nama Yesus Kristus. Kita makan yang iman percaya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, sebelum kita mengangkat jam tinggi dan separuh, apabila Anda saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit apapun sakit penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi Allah Bapa di surga tidak berkenan mustahil. Mungkin bukan pribadi kesulitan famili, keluarga yang terbalik di rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani percaya, doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan rumah. Alkitab berkata doa orang benar sangat besar kuasanya. Nah, letakkan tangan kirimu dengan sakit penyakit dan sakit tahu lebih dari satu tempat, letakkan tangan kirimu di dada. Mungkin bukan pribadimu senang memiliki keluargamu yang sekarang ini terbalik sekali lagi di rumah sakit, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani percaya Tuhan yang sama ada di tempat ini, Tuhan yang sama ada di tempat yang mana berguli dan doakan hanya. Dan dia berbilang oleh karena bilur-bilurku saudara saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima terjadi sesuai iman, kesembuhan menjadi bagian orang percaya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan apabila Anda datang ke tempat ini dengan masalah rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, desa, masa depan rumah tangga, masa depan rumah tangga anakmu, masa depan studi anak Yesus, saudara saya, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan, pelayanan saudara, apapun pergumulan saya, bagi Tuhan tidak berkata saya. Dia rindu datang, menolong, memberkati, memulihkan penyertaan, dan mengurangi pemakai saudara saya dengan air luar biasa saja bagi kemuliaan Tuhan. Letakkan tangan kiri di dada, iman percaya tangan Tuhan sedang melawan jamaahmu, memulihkan penyertaan, memberkati dan menyertai hidupmu, hari depanmu, keluargamu, anak cucumu, usahamu, bisnis, pekerjaan, pelayanan, diberkati dalam nama Yesus. Kita angkat cawan tinggi dari sebelah, kita tahu cawan darah Yesus. Engkau terdatang dengan manusia seutuhnya. Satu hal, engkau tidak perbuat kesalahan, tidak dalam dosa, tapi engkau rela mati untuk dosa kami. Dan engkau Yesus Kristus yang telah mati untuk dosa kami, engkau telah bangkit pada minggu pagi, kami juga bangkit bersama engkau dalam kuasa kebangkitan. Engkau telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah pada surga, untuk menjadi pembela kami rumah 8 ayat 34, menjadi perantara kami rumah 8 ayat 26, menjadi pendoa sifat kami yang istighfar ayat 1-3, dan engkau sudah menyediakan tempat yang terbaik, surga saat nanti kami harus 14 ayat 2, dan segera engkau akan datang menyebut kami ayat 14 ayat 3, supaya engkau datang di awal tahun kemuliaan, sekala dibunyikan kami kembali akan dibangkitkan dan menyongsong Yesus Kristus di awal tahun kemuliaan dalam tubuh kemuliaan yang baru, di mana engkau berada, kami berada bersama engkau dalam kekekalan. Bukan kecaman darah Yesus, minum dengan iman, terima terjadi sesuai iman dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita minum dengan iman sekali. Terima kasih Bapak baik, sungguh baik, amat baik. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi kemuliaan. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur, kita umatnya diberkati Tuhan, kami bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta untuk pelayanan di hari ini kita semua diberkati. Saatnya kita membawa persembahan ini. Mari kita bersiapkan. Shalom semuanya.
Tuhan kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita sudah menerima perjamuan kudus. Saya percaya kita sudah dikuatkan, amin. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebagai ungkapan rasa syukur kita bahwa kita sudah menyatu dengan tubuh Kristus lewat perjamuan kudus pagi hari ini. Karena itu siapkan hatimu, berikan persembahan yang terbaik. Firman Tuhan katakan lebih baik kita memberi dengan sukacita daripada duka atau paksa. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih di hari yang ketiga pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau masih berikan kekuatan. Kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu Tuhan sudah melawat kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Biar semuanya itu termeterai Tuhan di dalam tubuh jasmani kami, sehingga tubuh jasmani rohani kami terus hari lepas hari mau memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Gembala kami Tuhan, berkati kesehatannya, berkati kehidupannya, berkati Tuhan masa tuanya, berkati Tuhan Ibu Gembala kami Tuhan, beri kesehatan jasmani rohani Tuhan, tetap semangat agar menjadi Tuhan, oh Bapa di surga, figur bagi kami semua jemaat-Mu teristimewa Tuhan di GBI Kifa yang Tuhan percayakan sebagai gembala senior kami. Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu, tambah-tambahkan urapan kuasa Tuhan, sehingga biar generasi ke generasi terus menjadi berkat Bapa dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, berkati anak cucu menantu Tuhan, biar kasih karunia Tuhan menyertai kehidupan hamba-Mu beserta keluarga besarnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami semua yang hadir di sini Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kami pulang dari tempat ini pun Tuhan, kami sudah membawa berkat dari surga, sehingga itu menjadi berkat bagi keluarga besar kami, bahkan pelayanan kami, bahkan pekerjaan kami di mana Tuhan Engkau tempatkan, kami akan berdampak bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan. Kalau Engkau sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu, Engkau sudah memberkati kami melalui tubuh dan darah-Mu, saat ini kami mau berikan persembahan syukur kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menguduskan tangan-tangan yang memberi, bahkan yang tidak memberi pun Tuhan Engkau memberkati ya Bapa, sehingga melalui persembahan ini Tuhan kami akan menunjang pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Tenang aja, ada Tuhan yang selalu bersama kita. Ada satu solatku yang setia dengan semua yang Tuhan. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah,
Yang berkuasa silakan. Shalom. Shalom. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa mengakhiri doa puasa Esa ini kita dalam lawatan Tuhan. Apa yang kita doakan Tuhan ada jawaban pasti dalam setiap doa. Kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Kita sudah diberkati lewat perjamuan kudus. Biarlah warna hidup kita adalah warna keluarga kerajaan Allah yang di dalamnya ada kebenaran yang memerdekakan setiap kita. Puji Tuhan, mewakili Kepala Sidang Victory Suami dan Ibu Lala dan mewakili koordinator doa puasa mengucapkan terima kasih untuk respon daripada hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang luar biasa. Bahkan jemaat-jemaat yang baru pertama kali hadir ada 11 orang, tanggal 11 kemarin, bulan 11 orang semua. Dahsyat luar biasa. Jadi Tuhan Dia yang ada. Tempat ini terbuka bagi kita semua dan interdenominasi yang ada. Untuk itu bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, doa kami Tuhan Yesus memberkati kembali ke tempat ibadah masing-masing. Jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan terima kasih juga sudah memberikan persembahan dan sudah langsung ditransfer ke gereja dari keluarga kerajaan Allah, tim daripada kerajaan Allah Tangerang. Terima kasih doa kami keluarga Allah, GPI keluarga Allah dari Tangerang sudah memberikan persembahan sebanyak 2 juta dan sudah langsung ditransfer ke gereja. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih untuk respon dan dukungannya. Yakin dan percaya sekecil apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan tak pernah berhutang. Dan saya undang kembali untuk pada bulan besok, bulan Desember kita akan doa puasa tanggal 7 sampai tanggal 10 Desember 2025 dan disertai dengan Natal. Dan ajak teman-teman kita, keluarga kita, rekan-rekan sepelayanan untuk ambil bagian berdoa dan berpuasa. Dan terima kasih sekali lagi bagi jemaat yang baru pertama kali hadir. Doa kami bersama dengan Tuhan untuk menjadi pemenang bahkan lebih dari pemenang. Dan terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Norma di sesi pertama. Terima kasih untuk Pastor Nawawan. Terima kasih untuk Pastor O'Neil. Terima kasih untuk Pastor Thomas yang sudah ambil bagian dan Pastor Lika yang sudah ambil bagian menyampaikan isian Tuhan. Doa kami Tuhan Yesus memberikan beberapa yang luar biasa menjadi berkat bagi banyak orang bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan semua tim doa juga terima kasih untuk dukungan doanya. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang setia, tetap setia lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia, karena Tuhan yang bertanggung jawab atas segala kehidupan kita masing-masing. Terima kasih dan nanti kita akan pulang. Jadi kita tanpa saya busnya nggak akan jalan ya. Jadi jangan buru-buru, jangan buru-buru. Jadi kita harus dengan adanya renovasi jalannya, perbaikan jalan, jadi kita jangan terlalu buru-buru. Dan kita akan jalan bareng, konvoy bareng. Oke, terima kasih. Dan saya mengundang jemaat yang baru pertama kali hadir untuk maju ke depan. Nanti akan didoakan Pak Gembala dan jemaat yang berulang tahun di sepanjang bulan November maju ke depan menerima berkat lewat Gembala Sidang. Dan saya undang Pak Gembala untuk memberkati jemaat Tuhan. Yang ulang tahun bulan November. Apa makan aja? Apa bisa makan hari? Ulang tahun juga. Enggak apa-apa, sekalian aja loh bapak. Iya, bulan November. Karena itu dia buka undangan. Baik, terima kasih Tuhan yang pertama kali bersyukur bersama kami bagi doa puasa Ester ini berkati kehadirannya dan doaku tidak dirinya kembali dari tempat ini, kembali masing dari gereja mana yang kita datang
dari persekutuan mana kita datang, dari yayasan mana kita datang, untuk kita datang kembali menjadi berkat. Saksikan Kristus melalui dua kuasa Ester. Tuhan ada di tempat ini, Tuhan ada bersama kasih Tuhan, dan Tuhan rindu bahwa jiwa-jiwa bagi nama Tuhan. Melalui dua kuasa Ester, kita semua akan diberkati. Dan berulang tahun saya percaya secara kebetulan Tuhan izinkan umur yang Tuhan berikan, dan ada tanggung jawab yang Tuhan minta sebagai kita seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, berikan lakukan yang terbaik, kerjakan yang roh yang nyala, layani Tuhan, termasuk dengan teman-teman pertama kali bersama bersama kami. Saya kemudian kita bangkit berdiri, kita sekalian akan berdoa untuk akhiri ibadah ini. Akan tangan ke depan. Bapak di surga kelihatan dengan terangkat kami bagikan iman kami sekali menyerahkan teman-teman kekasih Tuhan yang telah datang melalui dua kuasa Ester di tempat ini. Engkau yang hantarkan, Engkau yang tibakan di tempat ini, dan Tuhan beri jawaban dan setiap pergumulan masalah kehidupan anak-anak Tuhan, apapun yang mereka gumuli, apapun masalah perusahaan mereka, di dalam Kristus ada jawaban, dan jawaban daripadamu sungguh baik, sangat baik, amat baik, amat baik. Yang bersyukur Bapak, Kau menyertai dan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Yang berulang tahun juga Tuhan percayakan untuk berpindah kurban dari tangan kanan ke kiri, tidak mungkin mereka dalam timbangan mereka. Umur yang Kau timbang karena ada tanggung jawab yang Tuhan izinkan percayakan untuk mereka akan menjadi berkat bagi keluarga besar mereka, bagi komunitas di mana mereka berada. Biarlah nama-Mu dipermuliakan di akhir berkat ini. Terima kasih Bapak untuk ibadah dua kuasa Ester yang telah berjalan dengan baik. Karena terkasih anugerah berkat Tuhan, setiap jiwa yang datang Tuhan dinyertai, Tuhan berkati, Tuhan mengurapi teman-teman yang melayani tempat ini. Tuhan, mereka berikan dedikasi yang terbaik dalam pelayanan tempat ini. Saudara kasihkan ini alih bersama dengan Kerry dan seluruh teman sekerja Tuhan yang ada di tempat ini, yang izinkan ibadah dua kuasa dari lepas bulan, tahun lepas tahun bisa berjalan sampai hari ini Bapak. Semuanya karena kemurahan kasih yang Tuhan. Apapun jeripaya Tuhan tidak pernah sia-sia. Kau balaskan dengan cara luar biasa. Jemaat Tuhan diberkati dengan luar biasa. Hari depan usaha bisnis pekerjaan, pelayanan mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, kesehatan mereka diberkati, usaha bisnis pekerjaan mereka diberkati dalam kami, dan mereka diberkati berapapun Tuhan kita mereka berani. Kami menyambut makanan minuman Tuhan berbuka puasa bersama. Hamba kuduskan dan berkati melalui makanan minuman buat tubuh kami kembali sehat. Kami kembalikan bagi kemuliaan nama-Mu. Tangan-tangan yang menyiapkan makanan minuman ini Kau balaskan dengan cara luar biasa. Apa yang mereka lakukan ketika berbuat, Engkau yang membalas, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai setiap kita Tuhan. Mari doa kuasa Ester di tempat ini ada damai sejahtera sukacita. Sekitar tempat ini diberkati. Ada damai sejahtera sukacita. Berkat Tuhan kendaraan mereka dengan kendaraan pribadi akan kembali masing-masing ke tempat Tuhan. Kau hantarkan yang tidak hal perintah apapun juga, yang juga dengan doa kuasa Ester dengan bus yang telah disiapkan sampai ke tujuan, tidak ada hal perintah apapun, sampai ke tempat tujuan masing-masing, ke tempat untuk mereka berkarya, ke rumah mereka, ke tempat tujuan mereka. Tuhan berkati dan Tuhan berkati. Pakai kami semua dengan harapan luar biasa untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Itulah doa, itulah keinginan hamba. Sekali lagi, jauhkan kami dari malapetaka, bahaya, misalkan sampah, sakit, penyakit apapun, kutuk apapun tidak menaik di benar Tuhan. Kami berkat Tuhan berkat, dan sejahtera Tuhan ada bersama. Sukacita berkat. Haleluya. Pakai kami dengan luar biasa saja menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Dimanapun Tuhan hidupkan untuk saya kami berada. Nama Kristus berkata dia hanya dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur, melepaskan berkat bagi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Pada akhirnya angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembali ke masing-masing dengan berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di surga, kasih karunia sempurna pada nama Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntut, memimpin, menyertai dan mengurapi kasih Tuhan. Dari pagi hari ini sampai Kristus datang, berjumpa kekasih Tuhan di awan. Kita umat yang dari berkat Tuhan katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus berkati. Tuhan memberkati.